Pernah nggak sih Anda merasa kalau hidup ini kayak ada yang ngatur dari belakang layar? Hari ini kita akan coba bongkar sebuah sistem tersembunyi yang mungkin tanpa kita sadari sudah menentukan masa depan kita semua. Semuanya itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang mengganjal. Pertanyaan yang jawabannya tuh kayaknya ada di luar jangkauan kita. Misalnya, riwayat kredit Anda bagus, semua dokumen juga lengkap, tapi komputer bilang tidak. Udah gitu aja, nggak ada penjelasan. Atau kualifikasi Anda udah pas banget untuk sebuah pekerjaan, tapi yang Anda dapat cuma email penolakan otomatis, bahkan cuma dalam hitungan detik. Aneh kan? Dan ini nggak ada kecelakaan, nggak pernah klaim, tapi tahu-tahu tagihan asuransi lebih tinggi dari biasanya, tanpa alasan yang jelas. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, jawaban dari semua pertanyaan tadi bisa jadi cuma satu hal, sebuah angka. Satu angka rahasia yang mungkin kita nggak pernah tahu ada, dan angka inilah yang mengunci kita di dalam sebuah penjara tak kasat mata. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini adalah sistem yang dibangun oleh aplikasi yang kita pakai setiap hari. Aplikasi yang diam-diam menilai setiap gerak-gerik dan pilihan kita, tanpa izin, tanpa kita sadari. Prosesnya sebenarnya simpel, tapi mengerikan. Algoritma ini memantau semua yang Anda lakukan, lalu memberi nilai pada setiap perilaku Anda, dan pada akhirnya menentukan nasib Anda. Ini mengubah hidup kita jadi semacam permainan, di mana kita tidak pernah tahu aturannya. Bisa dihukum atau diberi hadiah. Tapi kita tidak pernah tahu alasannya. Hasilnya, sistem ini menciptakan kasta digital modern yang mustahil kita hindari, dan semuanya murni berdasarkan data. Anda akan ditempatkan di salah satu dari dua kelompok ini, dan yang paling bikin frustrasi adalah seringkali Anda nggak akan pernah tahu kenapa. Tekanan tak terlihat ini akhirnya bikin kita jadi polisi bagi diri sendiri. Kita semua jadi kayak main sandiwara, jadi warga negara yang baik, cuma biar algoritmanya seneng. Kita jadi takut untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, takut dinilai oleh mata yang tak pernah tidur ini. Tapi tunggu dulu, kontrol ini nggak berhenti saat hidup kita berakhir. Justru sebaliknya, disitulah nilai kita yang sebenarnya baru akan dipanen. Semua jejak digital yang kita tinggalkan seumur hidup kini menjadi bahan baku untuk sebuah industri baru yang jujur saja sangat mengganggu. Perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya menciptakan hantu digital dari data Anda. Dan hantu-hantu ini bisa dipekerjakan. Jadi, kematian bukan lagi tempat istirahat. Ini adalah awal dari shift kerja yang abadi. Jadi, bagian paling pribadi dari identitas kita diubah jadi aset komersial. Jiwa Anda, kenangan Anda, semuanya menjadi produk yang bisa diperjualbelikan kepada penawar tertinggi. Oke, jadi apa yang terjadi ketika seluruh dunia digital ini, penjara skor sosial dan pasar jiwa ini tiba-tiba mati? Cukup satu peristiwa tunggal saja, bisa jadi badai matahari, serangan siber, atau sekedar glitch fatal. Dan itu bisa mencabut kabel peradaban kita seluruhnya. Seketika. Kita sudah terlalu menyerahkan keterampilan bertahan hidup paling dasar ke teknologi, yang akhirnya membuat kita benar-benar nggak berdaya saat semua itu menghilang. Coba jujur, berapa banyak dari kita yang tahu jalan pulang tanpa peta digital? Nah, ironi yang paling menyakitkan adalah kekuatan terbesar kita, yaitu kemajuan teknologi, justru telah menjadi kelemahan kita yang paling kritis. Kita seperti membangun menara yang sangat tinggi di atas fondasi yang sangat rapuh. Oke, kita sudah melihat penjaranya, proses pemanenannya, dan potensi keruntuhannya. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, apa peran kita dalam semua ini? Perlawanan itu dimulai dengan pemahaman. Kita harus putuskan dulu, ancaman mana yang paling nyata buat kita? Apakah perbudakan oleh angka, pemanenan jiwa, atau keheningan total? Karena musuh yang tidak kita kenali tidak akan pernah bisa kita kalahkan. Jadi, jangan hanya menjadi data pasif dalam sistem mereka. Jadilah sebuah anomali. Mulai pertanyakan algoritmanya, lindungi data Anda, dan bagikan pemahaman ini ke orang lain. Setiap tindakan kecil yang tidak terduga adalah sebuah glitch dalam sistem mereka. Dan inilah inti dari semuanya. Apa yang tersisa dari identitas kita ketika algoritma yang selama ini mendefinisikan kita hilang? Apa yang tersisa dari kemanusiaan kita saat semua mesin itu berhenti bekerja? Coba kita renungkan.